dalam sholat itu hukumnya wajib ya. Sampai pada kesimpulan hukum bahwa khusyuk itu wajib tentu berdasarkan dalil yang menjelaskan kewajiban khusyuk itu ya. Misalnya surat Toha ayat berapa? Wa aqimis sholata lidzikri. Toha ayat 14 atau 114 surat ke-20. Jadi sebelum kemudian kita ayat Quran wa aqimis sholata lidzikri wa aqimis sholata lidzikri surat Toha ayat surat ke-20 ayat. Dan dirikanlah sholat lidzikri untuk mengingatku ya. Berarti sholat dengan mengingat Allah itu merupakan kewajiban karena di sini ada perintah waqim, kerjakan sholat untuk mengingat. Kemudian di surat An-Nisa wala la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun hatta ta'lamu ma taqulun di An-Nisa. Jangan kalian kerjakan sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Walaupun ayat ini turun terkait dengan benar-benar mabuk karena khamr ya. Sebelum hukum final tentang khamr itu terlarang secara mutlak ya. Pada saat ayat ini turun, khamr masih boleh asal tidak saat mengerjakan sholat. Pada saat belum sholat itu minum khamr masih boleh. Kalau sholat nggak boleh. Tapi tidak kemudian kita ketemu dalil berarti boleh minum khamr yang penting merapah sholat. Ini tahap ketika belum dilarang. Jadi tahap hukum final terlarang mutlak dalam keadaan apapun itu surat Al-Maidah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min fajtanibuhu. Jangan kalian kerjakan sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk hatta sehingga ta'lamu kalian mengetahui ma taqulun apa yang kalian baca ya. Jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian baca. Karena mabuk itu kondisi yang mengakibatkan orang tidak sadar tentang apa yang dibaca. Nah, disinilah nanti kita akan ketemu makna kekhusyuan. Ya. Mengingat Allah, memahami apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Di sini nanti ada isyarat tentang makna dari khusyuk ini. Jadi, didasarkan ayat ini ya, dan juga nanti ayat-ayat yang lain, khusyuk itu hukumnya wajib. Wajib itu kalau tidak dilaksanakan kan berdosa. Nah, ini rentetan problemnya kemudian adalah sebatas mana nih khusyuan? Karena ini wajib. Ya. Apakah sepanjang sholat dikerjakan itu berlaku kewajiban khusyuk itu sampai keseluruhan sholat yang kita lakukan atau bagaimana? Nah, para ulama fikih menjelaskan ada
khusyuk minimal sehingga dinilai sudah memenuhi kewajiban yang diperintahkan untuk khusyuk. Khusyuk minimal itu adalah pada saat takbiratul ihram betul-betul konsentrasi, memahami, menghayati apa yang tengah dilakukan itu, betul-betul mengingat Allah, Allahu Akbar. Ya, betul-betul konsentrasi saat takbiratul ihram itu sudah dipandang telah khusyuk minimal. Oke, berarti lali sempurna. Ya. Tetapi secara formalitas fikih dinilai telah memenuhi kewajiban khusyuk pada saat takbiratul ihram. Gitu, ya. Karena kalau kemudian 100% sepanjang sholat itu dilakukan, tentu menjadi hal yang berat, bahkan bisa jadi mustahil. Ya. Dan Allah tidak membebani kecuali dalam batas-batas kemampuan. Nah, sekarang maknanya, makna kekhusyukan, pengertiannya seperti apa? Allah menyebut dalam Quran Al-Khashi'in, ini baiknya mungkin kita coba cari ya. Al-Khashi'in, biar lebih mantap. Al-Khashi'in, orang-orang yang khusyuk. Ini menelusuri makna kekhusyukan dari ayat Quran. Al-Baqarah ayat berapa ya? Al-khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Saya tuh kok yo paham yo. Ikut kansi ya. Siawi. Nular ya. Ayat 45 sampai 46 Al-Baqarah. Ayat 45 sampai 46 Al-Baqarah. Ini makna kekhusyukan. Makna khusyuk. Tasta'inu bisobri. 45, 46. Ujung ayat 45 kan surat Al-Khashi'in itu. Fasta'inu bisobri wa shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat 45 ya. Mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Ayat 46 yang menjelaskan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu mana khusyuk? Alladzina yadhunnuna, baterainya habis. yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Masih ada satu kali. Mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Wa annahum ilaihi raji'un. Makna khusyuk yang disebutkan dalam Quran ayat 45-46 Al-Baqarah. Al-khashi'in, orang khusyuk itu adalah alladzina, orang-orang yang yadhunnuna, orang-orang yang yakin annahum, bahwa sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Rabbnya. Wa annahum, dan bahwa sungguhnya mereka
ilaihi kepadanya, kepada Rabbnya, rajiun kembali. Jadi orang yang khusyuk itu kesimpulannya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yakin mereka akan bertemu dengan Rabb-nya dan kembali kepadanya. Kepadanya dari akhir. Iman pada Allah dan hari akhir. Nah, maka menurut Al-Quran orang yang khusyuk itu poin penentu kekhusyukannya adalah keberimanannya pada Allah dan hari akhir. Kualitas iman kepada Allah dan hari akhir itulah yang bisa mewujudkan kekhusyukan itu. Yadhunnun itu nanti ilmu itu bertingkat-tingkat dari mulai syak ya sampai kemudian yakin ya tanpa ragu. Itu artinya nanti apa? Ada kualitas keyakinan yang akan mempengaruhi kondisi hati di dalam menghayati ucapan atau gerakan yang dilakukan di dalam sholat. Ya. Jadi kalau tadi ta'lamu ma taqulun, mengetahui apa yang dibaca, misalnya saat mengucapkan takbir, ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kedalaman ilmu berkaitan dengan makna kalimat takbir itu kemudian bisa menghadirkan kekhusyukan. Allah Maha Besar itu kalau kita kurang ilmu dan wawasan tentang pengenalan kepada Allah, kebesaran, keagungan Allah itu seperti apa, ya. Kan sangat dipengaruhi oleh pendalaman atau penghayatan dari makna kalimat takbir. Maksudnya begini, kalau kita baca sifat Allah, perbuatan Allah, ciptaan Allah dan sebagainya, tampaklah keagungan Allah. Sadarlah kecil dan kerdilnya diri kita. Aku ki jane isone opo. Ya. Nah, saat itulah kemudian kita bisa menghayati Allahu Akbar. Timbul kemudian pengagungan kepada Allah, merendah serendah-rendahnya, menghinakan diri sehina-hinanya pada saat sholat itu kita lakukan. Nah, maka makna ibadah itu nanti ada anzilu, menghinakan diri. Anzilu, al-hubbu, al-khudu, at-ta'ah, makna ibadah. At-ta'atu, al-khudu'u, al-dhillu, al-hubbu. Ini unsur-unsur yang ada dalam ibadah. Ada ketaatan, ada ketundukan, menghinakan diri dan cinta. Kemana abadah ya'budu ibadah. Kalau ibadah itu contoh kasusnya adalah sholat, maka keempat unsur ini harus ada. Itulah kekhusyukan. Ada ketaatan kita lakukan, suruh takbir, suruh rukuk, sujud, itu ada ketaatan. Tapi ketaatan itu harus dibarengi al-khudu, ketundukan. Ada orang yang taat tapi nggak tunduk hatinya. Oke. Taat karena terpaksa, taat karena berpura-pura, itu nggak ada khudu. Khudu itu wilayah batin, ketaatan wilayah lahiriah. Khudu itu wilayah batin, bahwa kita tunduk dengan pihak yang kita taati. Ketundukan itu karena adzillu, kita menghinakan diri, merendahkan diri kita. Tahu, sadar diri kualitas kita itu seperti apa di hadapan yang ditaati di bawah itu. Sehingga ketaatannya
karena memang sadar dirinya hina di hadapan kemuliaan yang dia taati dan dia patuhi. Tapi ketaatan dan kepatuhan itu juga karena dorongan hub, ada rasa cinta terhadap yang dipatuhi. Nah, terhimpun keempat unsur ini, inilah ibadah. Tapi untuk bisa seperti ini, ya nggak bisa ditawar-tawar, butuh ilmu. Iya. Jadi orang kalau nggak ngaji rasional kan busuk nopo sakit, ya mboten sakit. Nggak bisa kan? Kusuk terus pun dilihat dibayangke iki apa? Ya. Sarana untuk menghayati yang dia baca yang dilakukan ora kok. Ini bagaimana bisa khusyuk nek ora ngaji nggak mau belajar. Mempelajari sifat Allah, mempelajari ciptaan Allah orang dilakukan loh. Kalau iso khusyuk nggak bisa. Yang muncul yang biasa dilihat, didengar, dipikirkan yundonya kabeh. Maka nggak bakal bisa khusyuk. Ya. Nah, Allah gambarkan mutu sholatnya orang munafik itu. La yadhkurunallaha illa qalila. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Kalau mengerjakan sholat itu mengerjakan dengan malas. Tidak ada semangat, tidak ada gairah, berat melakukannya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Nah, kenapa mutu sholat orang munafik seperti itu? Karena tidak pernah ada penghayatan, tidak ada kesungguhan untuk mengilmui sholat ini. Memang tidak didasarkan keyakinan kepada Allah dan hari akhir. Orang munafik kan orang yang sesungguhnya menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan itu. Hakikatnya dia kufur. Maka bagaimana bisa khusyuk? Gak bisa. Nah, itu kalau kita merujuk pada Al-Quran dari makna kekhusyukan. Untuk bisa seperti ini, ya, saya pernah sampaikan merujuk pada kitab Arba'in fi Ushulidinnya Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan untuk bisa mencapai kekhusyukan sebagaimana diungkap Quran, paham apa yang dibaca, kemudian meyakini Allah dan kehidupan akhirat, kemudian betul-betul mengingat, menyebut Allah dengan sepenuh penghayatan dalam sholat yang dilakukannya. Apa yang harus dipenuhi? Satu, kata Imam, satu, al-fahmu. Al-fahmu. Al-fahmu itu pemahaman. Pemahaman tentang apa? Ya tentang sholat, baik bacaannya, gerakannya, bukan saja formalitas bacaan dan gerakan, tetapi juga makna-makna bacaan dan gerakannya. Ya, al-fahmu. Kemudian yang kedua, hudurul qalbi. Hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu kehadiran hati. Ya. Kehadiran hati. Gimana kehadiran hati itu ya? Dengan sekarang fisiknya ada di sini, mungkin yang hati ini harus omah. Ngaji kok orang ramu-ramu ya. Jadi hati nggak hadir. Kehadiran hati itu sangat dipengaruhi oleh input yang masuk lewat mata, lewat telinga, lewat pembicaraan yang dipikirkan di otak kita ini. Itu yang nanti akan meresap ke dalam hati sehingga menghadirkannya menjadi mudah ketika sholat itu dilakukan. Kalau tidak selektif terhadap input yang masuk, maka hati nggak akan pernah hadir dalam sholat. Oke. Sholat tapi hati ini tak pundi-pundi, nggak hadir hatinya. Jadi ini unsur yang pengaruhi kehadiran hati adalah input tadi yang dilihat, yang didengar, yang dibicarakan, yang dilakukan di luar sholat itu. Yang ketiga,
at-ta'zim. 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 Ta'zim itu pengagungan, penghormatan, pemuliaan, baik lahiriah maupun batinnya. Lahiriah itu misalnya berpakaian yang rapi, bagus, wangi, di tempat yang tenang, tidak banyak gambar, sudah kira-kira ya. Kemudian melakukan gerakan dengan sungguh-sungguh, itu ta'zim, mengagungkan. Nah, terus yang bertamu itu mengagungkan tuan rumah. Kamu bicara hati-hati, bertindak hati-hati, kira-kira yang tidak membuat duka, tidak membuat marah tuan rumahnya. Dalam sholat untuk bisa khusyuk harus ta'zim kepada Allah. Bahkan lebih ya dibanding terhadap manusia, karena Allah Maha mengetahui tidak hanya lahiriah tapi sampai isi hatinya. Maka kita pun kemudian sangat mewaspadai pikiran kita, hati kita itu, karena Allah tahu dan mengawasi itu semua. Itu ada ta'zim. Nah, ini unsur-unsur ini yang sangat mempengaruhi terwujudnya kekhusyuan. Satu saat Rasul pulang dari perjalanan. Aisyah istri Nabi itu pengennya nyenengke garwane. Karena pulang dari perjalanan jauh, Aisyah persiapkan tempat yang nyaman, termasuk kemudian dikasih hiasan. Kain bergambar, nggak disebut gambar opo. Mulai kain bergambar itu mungkin bersenang. Nabi masuk, ya, tidak melarang, tidak mencegah apapun yang saat itu dilakukan oleh Aisyah dan sudah dipersiapkan. Hanya saja ketika Nabi sholat, posisi kain bergambar itu di depan Nabi persis. Selesai sholat, Nabi kemudian meminta agar pindahkan kain ini karena ia menggangguku ketika sholat. Ini contoh ta'zim tadi. Ada sesuatu yang kira-kira mengganggu, coba untuk dihilangkan. Itu hadis dari Bukhari. Dalam riwayat yang panjang, Aisyah kemudian tidak memasang kain itu, dipotong-potong, digunakan untuk sarung sampah. Nah, pensikapan terhadap hadis ini nanti macam-macam di kalangan ulama. Karena ada gambar, walaupun tidak disebut gambar apa, tapi dijadikan salah satu dalil tentang pada asalnya gambar itu kena wahyu. Nabi melarangnya bukan karena faktor gambarnya, tapi karena mengganggu kekhusyuan saat sholatnya. Ya, gambarnya itu. Nah, jadi ya, ganggu atau tidak gitu. Kalau kita ya terganggu dengan gambar itu, ya nggak perlu gambar itu. Tapi kalau gambar malah ya kadang-kadang orang ini berkaitan dengan ilmu, orang butuh apa sih? Ilustrasi, gambaran yang menguatkan ya upaya dia untuk mengkonsentrasikan. Dan monggo saja, mungkin itu dianggap bisa merasakan ya sholatnya lebih khusyuk. Ya. Pada asalnya kalau problem gambar tadi, ada ulama yang mengatakan itu menunjukkan kebolehan pada asalnya gambar. Kemudian larangan-larangan gambar itu lebih terkait dengan masalah kesyirikan dan sebagainya. Baik, ini tadi cuma contoh bagaimana diantara contoh ta'zim, mengagungkan Allah, agar tidak beralih konsentrasi, agar tidak kemudian ada lintasan pikiran yang berbeda, gitu. Tapi fokus betul dengan apa yang sedang kita baca, kita lakukan itu. Wallahu a'lam. Saya kira itu.